السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم كثيرا ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع هذا إلى يوم القيامة. Hadirin muslimin yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, guru kita Ustaz Haji Sabi Suhashi. Ustaz kita kasih Ustaz Bahu Ustaz Idris yang orang tua kita para bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi hadirin rahimana wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, keiring, salam, terlumpang kita sampaikan kepada Muhammad Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan semua dan biarlah dapat dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah, masih menjelaskan hadis yang ke-6 tentang menghindari daripada tumpang-tumpang syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. قالت مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه إلى قوله فمن اتقى الشبهات فمن استبرع بدينه وعرضه. Barang siapa orang yang menghindari perkara syubhat, faqad istabra'a, maka dia telah membebaskan ini untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk hartanya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa orang yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil harami, maka dia akan terjatuh dari atau di dalam perkara yang haram. Karena ingin ahadul himay, seperti layaknya orang yang mengembala domba. Yad'a haulal himar, dia mengembala di sekeliling tempat pengembalaan. Yushiku ajan ta'afihi, maka dikhawatirkan ia terjatuh fihi di dalamnya. Ala wa inna likulli manakin himar. Perhatikanlah, wa inna likulli malikin himar, sesungguhnya setiap malik atau raja himar, ia tempat pengembalaan. Ala wa inna himallah maharimu, dan sesungguhnya himallah, tempat pengembalaan Allah adalah maharimu, yaitu perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di minggu yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang perkara yang halal jelas-jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita perkara yang haram sejelas-jelasnya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan ternyata di antara halal dan haram ada perkara yang disebut dengan perkara syubhat, dan syubhat ini
tidak banyak orang yang tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang berilmu saja. Sehingga kita yang hari ini mungkin fakir akan ilmu, seringkali terjatuh dalam perkara syubhat, bahkan walhamdulillah kadang sudah menjadi kebiasaan kita. Maka disini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memperjelas dalam hadisnya, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Orang yang hari ini takut, orang yang hari ini melindungi dirinya daripada perkara-perkara syubhat, maka dia telah membebaskan kunci agamanya, tentunya daripada perkara-perkara yang diharamkan, dan juga untuk kehormatannya, sama tentunya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan sama kita bahwasanya hari ini kita ini ketika berada dalam amaliyah perbuatan kehidupan kita, keseharian kita, hal yang penting kita perhatikan adalah perkara syubhat. Kenapa? Karena kalaulah hari ini kita terjatuh dalam perkara syubhat, bisa jadi nanti pada waktunya kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu salafun salih, para ulama kita seringkali mengatakan, barang siapa orang-orang yang membiarkan dirinya terjatuh dalam perkara Tuhan, yaitu tuhman, perkara yang dapat dicurigai, maka fala yalumanna illa man sa'al bitan. Maka janganlah menyalahkan apabila orang bersuudzon kepada diri. Lalu apa saja perkara-perkara yang mungkin ada tempat tuhman di sini? Ada tempat yang sekiranya membuat orang curiga karena mungkin tempat ini gak disifati halal, juga gak disifati halal. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada seorang ustaz misalnya nongkrong di pinggir jalan, misalnya pegang kita. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, itu pun sama. Perkara-perkara yang masuk dalam bab syubhat, kenapa? Karena ketika dia melakukan hal tersebut, dia sudah masuk dalam tempat tuhmah, tempat yang bikin orang curiga, tempat yang bikin orang suudzon, karena kemungkinan dengan dia berperilaku hal tersebut ini dapat menyebabkan kemaksiatan. Nah, kadang-kadang tadi banyak perkara syubhat yang kita buat, ternyata kita sudah terbiasa dengan. Nah, dari hal itu jangan sampai kita sembarangan bersikap berbuat dalam keseharian kita. Makanya hadirin rahimakumullah, ulama itu mengajarkan sama kita tentang bagaimana al-muru'ah. Apa sih mana muru'ah? Mana muru'ah itu adalah al-tahalluq bi khuluqi amsalih. Berakhlak, berbuat, bertindak sesuai dengan tindakan perbuatan orang yang seperti itu. Misalnya, kalau memang ini orang dikatakan ulama, ya maka jangan sering-sering pasang. Karena pasal itu tempatnya laknat, tempatnya kebohongan. Bahkan pasal dalam hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam dikatakan tempat yang paling Allah benci. Kalau lagi dikatakan ulama ustaz, jangan nongkrong di jalan. Jangan ikut-ikutan main gitar. Jangan ikut-ikutan nonton band misalnya. Kenapa? Karena biasanya kalau ulama mah, kalau ustaz mah, kalau kiai mah, kalau begitu modelnya. Nah, at-takhalluq bi khuluqi amsalih, berakhlak,
bersikap, bertindak sesuai dengan bagaimana tindakan para orang-orang semisal itu. Nah, kecuali memang itu orang bukan ulama, orang awam, orang-orang biasa saja wajar. Dan bahkan sekalipun wajar, baiknya kita menghindari tempat-tempat yang bikin orang ini dan sebagainya. Itu ya. Jadi perkara syubhat di antara yang dibahas oleh para ulama adalah tempat yang bikin orang suka ini. Maka hadirin yang rahimakumullah, bahkan dikatakan dalam satu kisah, ketika baginda Muhammad alaihi salatu wasalam ketika di satu di masjidnya, Masjid Nabawi. Tak lama istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang bernama Sofia datang menjenguk Rasulullah. Sofia masuk ke dalam. Dulu masih namanya kecil kan ya. Yang bahasa itu kan kayak ruang tamu kan seperti itu kan dia. Dan ketika Sofia masuk, Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di dalamnya, datang sahabat Quran melihat Sofia sama Rasulullah lagi berdoa dalam masjid. Nah tiba-tiba itu sahabat langsung berpaling. Malu Rasul. Lihat bagaimana yang dibilangkan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika itu mengetahui orang yang awalnya mau masuk kemudian berpaling keluar, langsung dipanggil sama Rasulullah. Kemudian Rasul menjelaskan, wahai fulan, innaha Sofia, ini adalah Sofia isi. Jangan sampai nanti ada anggapan yang kurang baik. Nah, berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hal ini sangat menghindari tuhmah, pencurigaan orang lain. Nah, bahkan sama Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika disebut sama Rasulullah, ya Rasulullah, mana mungkin kami sahabatmu berprasangka buruk kepadamu. Rasulullah langsung balik bilang sama dia, emang siapa bilang anak emang saya bilang aku Rasulullah kepada Rasulullah. Kenapa anda katakan itu? Takutnya antum tergoda sama syaitan, karena syaitan itu mengalir di dalam darah antum sehingga ya kawannya antum nggak Rasulullah di Rasulullah. Jadi jangan, kalau di sini dikatakan bukan Rasulullah dan Rasulullah, tapi Rasul menegur, memberi kabar jangan sampai ada yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu ya. Ya kayak sekarang juga misalnya yang pertama sederhana, nongkrong sama orang yang bukan orang kita. Ya anak salin, jangan nongkrong sama orang-orang yang main gape hari, anak salin. Itu. Kemudian orang-orang itu jangan ngomong sama anak muda. Ya kecuali mau ada masalah ke sini. Karena memang kan amsalih, bukan sepadan lebih, bukan tempatnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah beramal dalam syariat. Dan kenapa demikian? Wa man waqa'a fi syubhatihi waqa'a fil haram. Orang yang biasa sudah terjatuh dalam perkara syubhat, maka mudah terjatuh dalam perkara yang diharapkan semuanya. Betul, kita ketika duduk sama anak muda pengen tahu Tuhan. Nah, tapi ketika kita mulai tahu ngomongin mana baik, ngomongin perempuan, ngomongin khomr, ngomongin judi, tanpa kita sadari kita boleh ikut dan makanya Rasulullah SAW menghindari hal tersebut. Jangan sampai kalau kita udah terbiasa dalam perkara syubhat, dan jatuhlah unggal perkara yang diharapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man waqa'a fi syubhati wa fil haram karra'i yaqa hawla liman yushriku an yaqa fihi. Seperti layaknya pengembangan yang mengembangkan lembahnya. Dan lima ini bisa dikatakan lembah. Juga dikatakan lima ini adalah lubang. Kalau orang bawa kembangan lembahnya, kemudian dia berputar atau mendekati satu lubang yang besar, maka kemungkinan bakal jatuh ke dalam. Kemungkinan bakal masuk ke dalam. Nah, maka jangan
Seperti itu. Jangan mendekati. Kalau mendekati, takutnya kita berbuat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seringkali menyampaikan sama kita untuk duduknya dengan majalis khair, tempat-tempat yang luas, dengan majalis salihin, tempat-tempat orang saleh. Nah, kenapa? Biar ikut soleh, biar ikut baik. Nah, tapi kalau duduknya dengan orang-orang yang ahli maksiat, apa konsekuensinya? Pasti jadi ikut maksiat. Walaupun perkaranya nggak maksiat awalnya, cuma pengen tahu doang kan. Masuk ke perkara syubhat dulu. Tapi nanti pada waktunya kalau kita nggak tahan bakal jatuh juga. Dan kalau sudah jatuh, khawatir nanti kita hidup tempoh. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Kemudian baginda Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, ala nihastan li, peringatan bagi. Inna li kulli malikin himah. Setiap malik, yaitu raja, pasti punya himah. Himah ini mar'at, tempat pengembalakan ataupun lubang. Wa inna himallah maharim. Sesungguhnya lubangnya Allah, tempat tadi itu adalah, kalau yang himallah, tempat pengembalakan Allah adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan. Artinya kalau kita berada di antara himallah tadi, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dikhawatirkan kita terjatuh di dalamnya. Nah, hindari majlis-majlis yang kurang baik, hindari teman-teman yang kurang baik, hindari semua perkara yang mendatangkan syubhat, perkara yang mendatangkan tuhmat. Nah, kenapa demikian? Kalau kita sudah meremehkan syubhat, maka terjadi haram. Seperti yang dikatakan Abdullah bin Mubarak, man tahawana bil adab tahawana bil sunnah. Orang yang meremehin adab, dia meremehin sunnah. Orang yang meremehin sunnah, dia meremehin yang wajib. Orang yang meremehin wajib, sudah, maka dia akan terjauh dari ma'rifat, terjauh daripada pengetahuan atau memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jangan sesekali meremehkan amal soleh, dan juga jangan sesekali meremehkan maksiat. Maksiat kecil atau tidak. Tapi kalau kecil kalau membuat, ya bisa. Dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, la al-kaba'ir ma'al israr, wala sagair ma'al israr, wala al-kaba'ir ma'al istighfar. Dosa nggak akan dikatakan kecil kalau tidak lurus. Ya Ustaz, Anda nggak pernah buat dosa besar sama kecil semua. Ya, tapi kalau perbuatan kita terus menerus, ya tetap jadi kekayaan. Wal kabair wal istighfar, dan nggak akan dikatakan dosa kecil kalau kita sering istighfar. Dosa zina misalnya, dosanya dosa mufadhal besar semua. Nah, tapi karena kita takut, kita terus istighfar, minta ampun sama Allah terus, maka nggak jadi besar tuh. Artinya yang kecil pun jangan diremehkan, apalagi di kebiasaan. Ada orang kan kebiasaannya ngomong, ya. Ada orang kebiasaannya nongkrong nggak jelas. Nah, hati-hati, karena tadi baginda Muhammad alaihi wasallam merintahkan kita untuk menghindari syubhat, untuk menghindari tempat-tempat yang dapat mendatangkan kecurigaan bagi. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa jauh dari tempat-tempat tersebut dan terus memberikan taufik hidayah agar kita bisa duduk dengan para ulama, duduk dengan kasih Allah, duduk dengan di majlis taklim, duduk di tempat baik, agar kita terhindar dari maksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalimat sedikit sehingga ada manfaatnya buat saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.